Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Kita berjumpa kembali di dalam Devotion from Nations. Pagi ini mari kembali sebelum kita memulai devotion kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami mengucap syukur buat pagi ini, hari yang baru yang Tuhan kasih dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan gak pernah meninggalkan kehidupan kami, situasi apapun yang terjadi di sekeliling kami. Kami melihat tangan-Mu yang ajaib, tangan-Mu yang perkasa, tangan-Mu yang melindungi setiap kami. Bahkan Kau nggak pernah meninggalkan kami sendirian. Engkau menyediakan harta benda di tengah-tengah kekacauan, di tengah-tengah goncangan ini. Kami berdoa pagi ini, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, Roh Kudus, kuasai hidup kami, sehingga kami juga boleh mengenal kebenaran-Mu yang akan memerdekakan hidup kami. Makasih Tuhan, diberkati setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, pagi ini Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kita akan berbicara tentang, saya kasih judulnya adalah harta benda di tengah goncangan. Nah, saya percaya kita ini saat ini mungkin masih ada tinggal di dalam goncangan-goncangan yang ada. Entah itu kejadian-kejadian, terutama kejadian yang COVID-19 yang masih kita alami saat ini. Dunia belum recover sampai 100%, baru mau menuju tahap. Tapi Anda juga bisa melihat bahwa bencana alam terjadi di mana-mana. Banyak kekacauan demi kekacauan, banyak bahkan ada bulan yang lalu terjadi kejadian bencana pesawat yang jatuh. Dan kita sedang ada di tengah-tengah dunia yang kacau. Nah, saya tidak tahu dengan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, tapi kalau saya coba tanyakan kepada Bapak Ibu dan teman-teman, apakah benda-benda apa saja yang kurang lebih akan Anda bawa ketika Anda ada atau sedang mengalami yang namanya bencana? Contoh, ketika terjadi gempa bumi atau banjir atau kebakaran, biasanya kita akan secara refleks akan mengambil beberapa benda yang kita anggap penting, yang membuat Anda dan saya berpikir bahwa dengan saya punya benda ini setidaknya kita bisa survive. Salah satu benda yang saya pikir akan Anda bawa yang nggak akan pernah Anda lupakan adalah handphone Anda. Kenapa? Kita berpikir bahwa dengan handphone minimal saya bisa kontak orang. Ini merupakan alat komunikasi yang sangat saya butuhkan ketika dalam keadaan bencana. Saya bisa mencari update apa yang terjadi dengan situasi ini, bagaimana mencari pertolongan, saya bisa kontak sahabat-sahabat saya, kalau bisa jaringannya masih oke, saya bisa kontak orang dari luar kota atau dari manapun. Kita nggak akan lupa membawa handphone karena kita percaya bahwa ini benda yang sangat penting di tengah-tengah bencana. Yang kedua, kita akan membawa dompet dan semua uangnya kita. Yang ketiga mungkin harta benda yang lain, surat berharga atau apapun yang lain. Tapi minimal handphone dan dompet itu nggak akan kita lupakan. Di tengah-tengah bencana, di tengah-tengah ini kita akan secara refleks, kita akan ambil barang itu dan kita akan bawa keluar. Karena kita secara insting, kita tahu bahwa ini adalah benda yang sangat penting di tengah-tengah bencana. Nah, tapi firman Tuhan pagi ini mengajarkan kita ternyata Tuhan nggak ngomong itu yang penting di tengah-tengah kekacauan, di tengah-tengah bencana. Mari buka sama-sama Yesaya pasal 33 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, celakalah engkau hai perusak yang tidak dirusak sendiri, dan engkau hai penggarung yang tidak digarung sendiri. Apabila engkau selesai merusak, engkau sendiri akan dirusak. Apabila engkau habis menggarung, engkau sendiri akan digarung. Tuhan, kasihanilah kami, engkau kami nanti-nantikan, lindungilah kami setiap pagi dengan tangan-Mu ya. Selamatkanlah kami di waktu kesesakan. Waktu mendengar suara gemuruh ketika engkau bangkit, larilah bangsa-bangsa dan bercerai-berailah suku-suku bangsa. Ayat yang keempat, orang mengumpulkan jarahan seperti belalang pelahap, menelan makanannya. Mereka menyerbunya seperti serbuan kawanan belalang. Anda tahu ayat 1 sampai ayat keempat itu menceritakan situasi yang sangat kacau. Bangsa Israel diserbu oleh bangsa Asyur, mereka dirusak, dihancurkan, semuanya berantakan, kacau balau, semuanya habis. Mereka dijajah, mereka diserbu, harta benda mereka dirampok, mungkin ada anak istri mereka diambil, mereka ada di tengah-tengah kekacauan. Ayat yang kelima, Tuhan mulai menyatakan diri, Tuhan tinggi luhur sebab ia tinggal di tempat tinggi. Ia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. Saya percaya Tuhan gak akan tinggal diam ketika kita sebagai umatnya berseru sama Tuhan. Tapi ayat yang ke-6 yang akan menjadi fokusnya kita pada pagi ini adalah,
Masa keamanan akan tiba bagimu, kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat dan pengetahuan, takut akan Tuhan, itulah harta benda Sion. Nah, ayat yang ke-6 ini sangat menarik. Kenapa? Tuhan berkata di tengah-tengah situasi goncangan yang dialami bangsa Israel, goncangannya bukan hanya menyangkut tentang ada serangan penyakit, tapi ini goncangan yang sangat nyata, bahwa mereka diserbu oleh bangsa asing, mereka tercerai-berai. Tetapi Tuhan ngomong di tengah-tengah itu, bukan handphone, mungkin pada waktu itu juga belum ada yang namanya handphone, tapi Tuhan ngomong bukan harta benda itu, bukan emas, bukan perak, bukan apapun yang dia miliki, bukan koneksi-koneksinya mereka yang ditawarkan oleh Tuhan. Tapi Tuhan ngomong akan ada 3 harta benda yang harus Anda dan saya miliki dan membuat Anda dan saya survive. Sama halnya ketika Anda dan saya memilih handphone dan memilih dompet ketika di tengah-tengah bencana, karena kita tahu ini yang akan menyelamatkan hidupnya kita. Sama halnya ayat yang ke-6 berbicara kepada Anda dan saya bahwa ketika Anda tahu ada harta benda di tengah bencana Tuhan sediakan untuk Anda dan saya survive di tengah-tengah kondisi ini. Kalau kita bisa menangkap ini dengan benar, maka saya percaya di tengah bencana kita akan survive dan kita akan malah keluar sebagai pemenang. Nah, yang pertama di sana dikatakan kekayaan yang menyelamatkan ialah hikmat. Nah, hikmat adalah salah satu hal yang sangat penting dan Tuhan menyediakan itu ketika Anda dan saya di tengah bencana. Anda tahu, masalahnya cuma satu. Sometimes, seringkali kita nggak minta hikmat. Anda tahu ada satu kebenaran tentang hikmat, yaitu hikmat hanya bisa diberikan kalau Anda dan saya minta sama Tuhan. Yakobus berkata bahwa kalau Anda dan saya kekurangan hikmat, mintalah kepada Tuhan dan Dia akan memberikannya kepada Anda dan saya dengan murah hati. Tetapi hikmat itu harus diminta. Tuhan menyediakan harta benda yang pertama buat Anda dan saya survive, yaitu yang namanya wisdom, hikmat. Bagaimana kita bisa mengambil keputusan-keputusan dengan benar. Tetapi hikmat ini nggak datang dengan sendirinya. Anda tahu Raja Salomo sebagai raja yang paling bijaksana, raja yang paling berhikmat. Kenapa dia bisa dikasih hikmat? Karena Raja Salomo minta sama Tuhan. Dia nggak tiba-tiba diberikan oleh Tuhan hikmat, tetapi karena dia minta dan Tuhan memberikan itu. Nah, saya ingin membuat Bapak Ibu dan teman-teman semuanya kembali sadar, kembali ingat bahwa ternyata ada satu harta benda yang pertama yang Tuhan sediakan buat hidupnya kita, hikmat. Tapi ini nggak tiba-tiba diberikan kepada Anda, tetapi kita harus minta. Ketika Anda dan saya merasa kita kurang hikmat, kita sadar bahwa kita nggak ngerti, kita nggak bisa mengambil keputusan dengan benar, kita butuh wisdom, kita butuh hikmat, dan kita ngomong sama Tuhan, Tuhan aku butuh, dan aku minta Tuhan. Dan saya percaya Tuhan memberikan hikmat ini dalam kehidupannya kita. Yang kedua, di sana dikatakan yang pertama adalah hikmat, yang kedua adalah pengetahuan. Nah, pengetahuan ini penting. Kenapa? Wisdom itu, hikmat itu adalah ability, kemampuan untuk menerapkan pengetahuan, untuk mengaplikasikan pengetahuan yang kita punya. Wisdom is ability to apply the knowledge. Nah, kita butuh knowledge untuk kita bisa terapkan. Saya percaya di tengah-tengah bencana, di tengah-tengah kekacauan yang sedang terjadi, Tuhan menyediakan juga yang namanya pengetahuan. Saya melihat beberapa orang yang saya kenal di lingkungan gereja, tiba-tiba di tengah-tengah kekacauan COVID, di tengah-tengah pandemi, tiba-tiba dia diberikan pengetahuan tentang memasak. Tiba-tiba dia diberikan pengetahuan untuk membuat makanan. Tiba-tiba dia diberi pengetahuan tentang pekerjaan sesuatu yang sebelumnya nggak dimiliki sama dia. Dia nggak pernah menyentuh itu, dia nggak pernah melakukan hal itu sebelum kejadian pandemik. Tetapi di tengah-tengah pandemik itu tiba-tiba saya melihat si A, si B, si C tiba-tiba diberikan pengetahuan oleh Tuhan. Nah, saya percaya ini juga nggak hanya berlaku buat mereka, tapi buat setiap Anda dan saya yang percaya bahwa ketika di tengah bencana, Tuhan memberikan harta benda. Yang pertama adalah hikmat, yang kedua adalah pengetahuan. Kita perlu untuk belajar, kita perlu untuk memperluas pengetahuannya kita. Belajar dari manapun, belajar dari buku, belajar dari mentor, belajar dari, bahkan Anda bisa belajar dari internet, dari YouTube. Selama Anda bisa fokus untuk belajar, dan Anda akan lihat bahwa Tuhan membuka banyak jalan di tengah-tengah ini. Tuhan nggak ninggalin kita. Tapi
Tuhan juga nggak ingin Anda dan saya hanya berserah dan tidak melakukan apa-apa. Tapi Tuhan ingin supaya Anda dan saya yang pertama minta hikmat, yang kedua kita mengejar pengetahuan. Karena pengetahuan inilah yang akan memerdekakan kehidupannya kita. Pengetahuan inilah, pengetahuan kebenaran akan firman Tuhan, pengetahuan akan skill, pengetahuan akan apapun yang Tuhan akan sediakan dalam kehidupan Anda. Anda dan saya tinggal minta hikmat dan kita berusaha mencari pengetahuan itu. Dan saya percaya itu akan membuat Anda dan survive. Dan yang ketiga, yang akan membuat Anda dan saya survive di sana takut akan Tuhan. Itulah harta benda Sion. Anda tahu ketika Anda dan saya takut akan Tuhan di tengah-tengah situasi yang terjadi, kita akan bisa melihat bahwa sungguh-sungguh Tuhan membuat perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Perbedaan antara orang benar dan orang fasik nggak terlalu kelihatan ketika situasinya fine, ketika semuanya baik-baik saja, ketika semuanya penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kekayaan, penuh dengan berkat. Tapi di tengah-tengah bencana seperti inilah, Anda dan saya akan melihat dengan sangat jelas perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Takut akan Tuhan ini di beberapa terjemahan bahasa Inggris di sana dikatakan bukan hanya fear of God, tetapi our worship to God. Ibadahnya kita kepada Tuhan. Ketika Anda dan saya beribadah, kita memutuskan untuk tetap beribadah dengan sungguh-sungguh. Kita memutuskan walaupun sebagian besar dari kita mungkin online, tapi di tengah-tengah online itu kita nggak main-main, kita nggak menganggap sepele, kita menganggap serius setiap ibadahnya kita. Anda tahu itu adalah harta bendanya kita. Kita boleh tetap menikmati hadirat Tuhan, shalom, damai sejahtera, sukacita, dan juga kita dikasih hikmat dan pengetahuan. Dan itu akan membuat kita survive di tengah-tengah bencana, di tengah-tengah kekacauan, di tengah-tengah goncangan yang terjadi di sekeliling kita. Jadi saya berdoa, setiap Anda dan saya pasti akan survive. Kenapa? Tuhan menyediakan 3 hal ini. Ambil ini, terima ini. Seperti Anda ingat kepada handphone Anda, seperti Anda ingat kepada dompet Anda. Ingat 3 hal ini yang Tuhan siapkan, yang Tuhan sediakan buat Anda. Untuk Anda dan saya bisa survive di tengah-tengah bencana ini. Mari kita berdoa. Bapa, hamba sudah menyelesaikan Tuhan menyampaikan isi hatimu buat umatmu. Dan aku berdoa biar setiap kami Tuhan sungguh-sungguh menerima Tuhan 3 harta benda, 3 kekayaan ini di tengah-tengah kekacauan, di tengah-tengah goncangan yang terjadi. Kami bersyukur Tuhan menyediakan jalan keluar, Tuhan menyediakan hikmat dalam hidup kami, Tuhan menyediakan pengetahuan dan juga takut akan Tuhan. Kami percaya ketika kami memiliki 3 hal ini, setiap kami akan survive, bahkan kami akan keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan, berkati setiap umat-Mu. Hari ini kami akan keluar sebagai pemenang dan kami akan jadi berkat buat banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. God bless you.